Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Triaryan, NIM saya 23050063. Saya dari kelas S1 TPB. Saya akan mempresentasikan tugas remedial Teknik Pemboran 1 dengan dosen pengajar Bapak Winarto. Baik, yang pertama ini ada gambar sistem sirkulasi lumpur pemboran ya. Jadi penjelasan secara singkat yang bisa saya jelaskan itu, jadi lumpur dari active tank itu mengalir atau masuk ke mud pump, lalu naik ke standpipe dan hose, terus masuk ke lubang pengeboran melalui top drive, lalu di dalam lubang pengeboran ini, lubang sumur ini, lumpur itu berfungsi untuk sebagai mendinginkan bit ya atau mata bor, lalu mengangkat serpihan bor atau cutting. Nah, lumpur yang kembali ke permukaan itu melalui mud returns line ya namanya, ke shell shaker. Nah, shell shaker ini fungsinya untuk memisahkan padatan. Lalu si lumpur kembali masuk ke active tank untuk digunakan kembali, dan serpihan bor atau cutting itu dibuang ke waste pit. Lalu selanjutnya ada beberapa gambar yang mungkin penjelasannya sama seperti yang awal tadi. Jadi di sini ada mud pit. Mud pit itu penyimpanan mud atau lumpurnya. Lalu mud pit ini digerakkan oleh mud pump. Nah, dari mud pump ini naik ke standpipe, lalu rotary hose, lalu lewat ke swivel, kelly, dan masuk ke pipa bor. Seperti tadi, lumpur fungsinya mendinginkan mata bor dan mengangkat serpihan bor atau cutting. Lalu setelah itu lumpur kembali ke permukaan, naik melalui anulus, lalu keluar melalui mud return line. Lalu ada shell shaker lagi di sini sebelum masuk ke mud pit. Shell shaker ini untuk memisahkan padatan dan serpihan bor tadi ya atau cutting. Jadi lumpurnya dimasuk lagi ke sini ke mud pit untuk digunakan lagi, sedangkan si cuttingnya itu dikeluarkan ke reserve pit atau waste pit. Selanjutnya ada soal 1. Diketahui data lapangan kedalaman sumur itu 6.000 feet, rate minimum atau Qmin-nya 444 GPM, rate maksimumnya atau Qmax-nya 762 GPM, daya maksimum atau HP max-nya itu 1388 HP, dan batas maksimum pump rig yang tersedia, tekanan permukaan maksimumnya itu 2445 PSI dan densitas lumpurnya 11,2 ppg dengan data flow pump rate test atau FPRT. Data lapangan Q1 itu sama dengan 432 GPM, lalu PP1 itu 560 PSI, tekanan parasitik atau pompa lumpur. Pompa lumpur awalnya itu Q2 sama dengan 211 GPM, lalu PP2 itu 155 PSI. Dengan note di sini PP1 dan PP2 adalah tekanan parasitik yang merupakan tekanan standpipe. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Ada kehilangan tekanan di bit, lalu rate optimum atau QOPT, lalu tekanan permukaan yang digunakan, dan kombinasi ukuran nozzle. Nah, ini ada penyelesaiannya. Menentukan aliran turbulen dan aliran laminar, rumusnya itu Z sama dengan log dikali dalam kurung PP1 dibagi PP2 per log dikali dalam kurung Q1 dibagi Q2. Harga Z tidak boleh dibulatkan sebab mempunyai harga antara 1 sampai 2, artinya bernilai 1 itu sama dengan alirannya laminar, dan bernilai 2 itu sama dengan aliran turbulen. Lalu Z sama dengan log dalam kurung 560 dibagi 155
lalu per log dalam kurung 433 dibagi 211. Hasilnya itu 1,9. Jadi pola aliran adalah laminar. Lalu menentukan konstanta kehilangan tekanan atau K parasitik sama dengan Kp. Rumusnya itu Kp sama dengan Pp1 per Q1 sama dengan 560 per 432 pangkat 1,79 sama dengan 0,0107. Lalu gunakan flowchart BHHP. Lalu ada menentukan kehilangan tekanan di bit. Ini rumus PB-nya itu PB sama dengan Z per Z tambah 1 dikali Pmax sama dengan 1,79 per 1,79 dikali 2145 sama dengan 1376,2 PSI. Lalu ada menentukan rate optimal atau QOPT. Rumusnya itu QOPT sama dengan dalam kurung Pmax per Kp dalam kurung Z ditambah 1 pangkat 1 dibagi Z sama dengan dalam kurung 2145 per 0,01007 dalam kurung 1,79 tambah 1 pangkat 1. Lalu dibagi 1,79 sama dengan hasilnya itu 516,6 GPM. Lalu ada cara menentukan tekanan permukaan atau Pmax. Data lapangannya itu adalah 2145 PSI. Lalu menentukan kombinasi ukuran diameter nozzle. Di sini ada QOPT sama dengan 516,6 GPM. Lalu Qmax-nya itu 762 GPM. Di sini sama dengan QOPT lebih kecil dari Qmax, itu oke. Dan QOPT sama dengan 516,6 GPM. Lalu Qmax sama dengan 762 GPM. Sama dengan di sini QOPT kurang dari Qmin itu oke. Catatan penting itu QOPT kurang dari Qmin itu cutting tidak terangkat. Kalau QOPT lebih dari Qmax itu washout atau pengkikisan lubang. Ini karena aliran turbulensi tinggi. Lalu QOPT sama dengan Qmin itu perlu menggunakan optimasi hidrolika konsep JV. Lalu menggunakan nozzle lebih kecil dan biasanya menembus formasi. Lalu menentukan kemampuan pompa rig HPS atau regular pump rig. Rumusnya itu HPS sama dengan Pmax dikali QOPT per 1714 sama dengan 2145 dikali 516,5 per 1714. Hasilnya 646,4 HP. Ternyata tenaga pompa yang dibutuhkan sebesar 646,4 HP. Sedangkan batas maksimal pump rig sebesar 1388 HP. Lalu HPS lebih kecil dari HP max itu oke. Di mana HPS sama dengan 646,4 HP, lalu HP max-nya 1388 HP. Lalu ada menentukan luas nozzle, grafik atau rumus. Rumusnya itu dalam kurung Pmad dikali QOPT pangkat 2 per 10.585 dikali PB sama dengan 9,2 dikali 516,5 pangkat 2 per 10.585 dikali 1376,2. Hasilnya itu 0,4049 inch. Lalu menentukan diameter nozzle. Rumusnya itu 32 akar 4 kali A per 3N sama dengan 32 lalu 4 kali 0,4049 per 3 dikali 3,14. Hasilnya itu 13,28 inch atau dikonversikan jadi dibulatkan 13 inch dalam kurung X. Part yang digunakan adalah tricon bit. Rumusnya itu X, 3. Jadi X
dikurang X ditambah 1 sama dengan 13 kurang 13 dikurang 14. Lalu tuh dua kon berdiameter 13 inch, jadi 13 per 32, 13 per 31. Kalau satu kon berdiameter 14, jadi 14 per 32. Lalu ada soal 2. Kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit atau bit cost itu 1.000 US dollar. Kalau sewa rig itu atau rig cost itu 500 US dollar per jam. Sewa downhole motor atau rent DHM itu 5.000 US dollar per hari. Waktu round trip 1 jam. Waktu round trip itu 1 jam per 1.000 feet. Laju penembusan ROP atau ROP feet per jam sebagai fungsi T jam untuk T lebih dari 0. Dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurang T1, hitung dengan interval waktu 2 per 2 jam. Pertanyaannya itu ada kapan bit harus diganti, berapa harga CPF atau cost per feet, lalu berapa total cost sampai dengan pergantian bit. Penyelesaiannya ini adalah catatan dibuat hitungan dalam per jam. Sewa DHM atau downhole motor itu 5.000 US dollar per hari. Jadi sama dengan 5.000 US dollar per hari per 24 jam per hari. Di sehari itu 24 jam. Jadi 208,3 US dollar per jam. Lalu ada CR sama dengan rig cost tambah sewa DHM. 500 US dollar ditambah 206 US dollar sama dengan 708 US dollar. Lalu TT sama dengan 1 jam dikali depth sama dengan 1 jam per 1.000 feet dikali depth sama dengan 1 jam per 1.000 feet dikali 10.000 feet sama dengan 10 jam. Tripping atau round trip, waktu cabut pasang pipa. CB sama dengan 1.000 US dollar, ROP sama dengan 25 dikurang T1 feet per jam. Lalu cumulative footage itu atau feet sama dengan dalam kurung ROP dikali 2 ditambah kumulatif pada jam di atasnya. Lalu CPF sama dengan CB ditambah CR dalam kurung TT ditambah TR per F cost per feet US dollar per feet. Lalu TR itu sama dengan umur pahat dalam T jam atau setiap interval 2 jam itu 2 misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oh, di sini ada tabulasinya. Jadi lihat. Dan di sini ada hasil plot CPF vs umur pahatnya. Jadi bisa dilihat. Kesimpulannya itu, kapan bit harus diganti pada waktunya adalah 16 jam. Sebab umur atau waktu 17 jam harga CPF sudah mulai naik harga per feet. Disebabkan karena bit mulai tumpul, laju penembusan sudah berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh bit tumpul. Terus sewa rig dan DHM tidak mungkin berkurang harganya per jam dan per harinya atau harga tetap. Terus harga CPF atau cost per feet itu optimum adalah 197,8 US dollar per feet. Lalu total cost sampai waktu pergantian bit adalah mulai CPF T jam kedua sampai CPF jam ke T jam ke-16 adalah 782,82 US dollar. Lalu soal 3. Pada program pemasangan intermediate casing diketahui densitas mud vs depth selama pemboran atau data-data densitas mud vs depth dari sumur sekitarnya. Untuk tekanan formasi tertinggi dengan densitas mud 16,2 ppg, sebab faktornya atau trip margin untuk mencegah kick dari formasi apabila saat cabut drill string sebesar 0,3 ppg atau dari tabel. Surge factor untuk mencegah low circulation atau pecah formasi pada saat memasuki drill string sebesar 0,3 ppg. Safety faktornya sama dengan 0,2 ppg, jadi total gradien reka itu sama dengan 16,2 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,2 ppg. Lalu di mana letak intermediate casing sesungguhnya? Penjelasannya gini. Diketahui tekanan formasi yang paling tinggi mempunyai density sama dengan 16,2 pounds per gallon.
Lalu harga surge point-nya itu 0,2 pounds per galon. Lalu safety factor-nya 0,2 pounds per galon. Total density lumpur yang dapat memecahkan formasi adalah dalam kurung 16,2 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,2, hasilnya itu 17 pounds per galon. Lalu dalam kurung delta P sama dengan 0,052 dalam kurung MWIC dikurang MWN dikali DN sama dengan 0,052 dalam kurung 14,2 dikurang 9 dikali 1500, hasilnya itu 460 PSI. Lalu ada keterangannya di sini. Jadi delta P itu adalah perubahan tekanan, MWIC itu ada berat lumpur pada kedalaman intermediate sementara. Kalau MWN itu adalah berat lumpur ekuivalen pada formasi normal, dan DN itu kedalaman formasi P normal yang terdalam dan menggunakan density lumpur normal. Lalu ada penentuan density lumpur, tekanan diambil limit terjadi jepitan sebesar 300 PSI. Lalu 300 sama dengan 0,052 dalam kurung MWIC dikurang 9 dikali 1500. MWIC sama dengan 12,85 dibulatkan menjadi 12,9 pounds per galon. Lalu di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Lalu penentuan density lumpur pada formasi yang sesungguhnya untuk duduknya casing 3/8 inch adalah grafik tekanan PS kedalaman 1000 PSTC. Rumusnya itu P sama dengan MWIC dikurang TM sama dengan dalam kurung 12,9 dikurang 0,3. Jadi hasilnya itu 12,6 pounds per galon. Lalu keterangannya itu di sini P sama dengan berat lumpur pounds per galon. Lalu MWIC itu sama dengan berat lumpur setting depth. Lalu intermediate sementara itu pounds per galon. TM itu adalah trip margin atau swap factor pounds per galon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.